بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa taala. Tiada hal yang paling utama yang harus kita lakukan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu semua Allah limpahkan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya. Itu semua demi agar kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Ikhwani fid din, a'azinallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari program Alimni. Ini adalah pertemuan yang kelima kita. Maka kita lanjutkan dari pembahasan Arkanul Iman. Arkanul Imani, rukun-rukun iman. Dan ini adalah pembahasan rukun iman bagian yang kedua. Masih di halaman 49. Silakan dilihat halaman 49. Kita sudah bahas sebelumnya Arkanul Iman, rukun iman ini. Bagian pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita genapkan pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini insyaallah. Lihat kepada poin yang kedua berikutnya. Sebagaimana kita pelajari bahwasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung 4 hal. Ya. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak perlu dalil dari Al-Qur'an. Ya, apa yang terlihat dari kasat mata, yang dirasakan oleh indera menunjukkan bahwasannya Allah SWT itu ada. Dan ini semua agama, ya, hampir semua agama mengakui bahwasannya Allah SWT itu ada. Ya, beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sebagian kelompok yang kecil dari beberapa dari mereka, ya, yang tidak mengakui bahwasanya Allah SWT itu ada. Ya, di antaranya adalah kaum ateis, orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah SWT, tidak memiliki Tuhan. Mereka menuhankan pikiran mereka sendiri, ya, dan mereka tidak memiliki agama, sehingga mereka tidak percaya bahwasanya Allah SWT itu ada. Maka ini telah dibantah oleh Allah SWT dalam surat At-Tur ayat 35. Allah SWT berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu, apakah mereka ini diciptakan tanpa sesuatu? Mereka diciptakan dengan tanpa apapun. Maka tidak mungkin. Am humul khaliqun, atau justru mereka yang menciptakan diri mereka sendiri.
maka ini lebih tidak mungkin lagi. Ya, menunjukkan bahwasannya ada zat yang menciptakan, yang maha menciptakan. Sebagaimana kita berikan contohnya sebelumnya, yaitu seperti kursi. Kursi ini tidak mungkin tidak ada yang membuatnya. Ya, tidak mungkin tiba-tiba kursi itu jadi dengan 4 kakinya. Yang sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya tidak ada, tiba-tiba ada. Kemudian dia menciptakan dirinya sendiri, membuat dirinya sendiri. Tiba-tiba kursi itu kaki yang kanannya terbang, kaki yang kirinya terbang, bagian depannya terbang, menyatu, bergabung, ada tempat duduknya, ada sandarannya. Maka ini tidak mungkin. Ya, ini adalah hayalan manusia yang ada di film-film yang mereka hayalkan saja. Karena yang demikian tidak akan mungkin. Ini kursi pasti secara akal ada yang mengadakannya, ada yang membuatnya. Apalah lagi alam semesta yang luas ini, jagat raya yang begitu besar ini, ya. Maka tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Ya. Dengan selaras langit dan bumi, ya, beredar, planet berputar, beredar sesuai dengan tempatnya masing-masing, tidak bertabrakan, menunjukkan bahwasannya pasti ada yang mengaturnya dan yang menciptakannya. Maka itu ketika mengakui bahwasannya ada yang menciptakannya, menunjukkan bahwasannya di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akui pasti ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, unsur yang pertama, bagian daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua atau hal yang kedua dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, al-imanu bi rububiyyatillahi ta'ala. Al-imanu bi rububiyyatillahi ta'ala. Beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna rububiyah, tauhid rububiyah sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bahwasannya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, di dalam pengaturan, di dalam rezeki, di dalam kepemilikan dan penguasaan. Semuanya ini Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, yaitu segala sifat-sifat ketuhanan, ya, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini harus kita tauhidkan rububiyahnya. Kemudian ikhwan fillah azanallahu iyyakum, apa makna beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Huwa al-iqraru bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in. Huwa al-iqraru bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu. Ya. Yaitu apa? Al-iqrar, menetapkan, ya, mengumumkan serta mengakui bahwasannya Allah SWT Rabbu kulli syai'in, yaitu Rabb segala sesuatu, Rabb segala sesuatu, yang memiliki, yang menciptakan dan yang mengatur segala sesuatu, ya. Wa malikuhu, yang merajainya, yang menguasainya, yang memilikinya, ya. Wa khaliquhu, yang menciptakannya, yang mengadakannya. Wa raziquhu, dan yang memberikan rezeki padanya, yang memberikan rezeki padanya. Ini, ya, makna iman dengan rububiyahnya Allah SWT. Wa annahul muhyi, dan termasuk pula, ya, makna beriman kepada rububiyahnya Allah SWT
bahwasanya Allah SWT dialah yang al-muhyi, yang maha menghidupkan, al-mumitu, yang maha mencabut nyawa, yang berhak mematikan makhluknya, an-nafi'ud darru, dialah maha yang memberikan manfaat. Hanya Allah SWT yang bisa memberikan manfaat. Ad-darru, dialah yang maha yang memberikan mudarat, yang bisa memberikan bahaya dan memberikan manfaat kepada satu makhluknya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi lahul amru kulluhu, yang mana alladzi lahul al-amru kulluhu, segala urusan, segala perkara itu hanya milik Allah SWT, berada di genggaman Allah SWT. Biyadihil khair, di tangan Allah SWT lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakunu. Jika Allah SWT ingin menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan jadilah, maka pasti terjadi. Menunjukkan Allah SWT maha kuasa, maha mampu, segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu fi dzalika syarikun, laisa lahu fi dzalika syarikun, dan Allah SWT dia tidak memiliki sekutu. Tidak ada yang bisa sama dengan Allah, tidak ada yang bisa setara dengan Allah, yang sebanding dengan Allah dalam segala hal yang kita sebutkan tadi. Tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa menguasai seluruh alam semesta ini, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada makhluk, tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan, mencabut nyawa, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang mampu menguasai seluruh urusan, tidak ada yang menguasai segala kebaikan yang ada di muka bumi ini dan di seluruh langit ini, dan dia tidak ada yang bisa seperti Allah SWT yang maha berkuasa, berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa. Maka hanya Allah SWT satu-satunya bisa melakukan itu semuanya. Inilah beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bi rububiyyatillahi huwa tasdiqul jazimu. Wal imanu bi rububiyyatillahi huwa at-tasdiqu al-jazimu. Dan beriman kepada rububiyahnya Allah itu maknanya adalah at-tasdiqul jazimu, membenarkan, mempercayai secara pasti bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu la syarika lahu, bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu la syarika lahu, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabb, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang mengatur, yang menguasai, yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan segala hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah SWT dari sifat-sifat ketuhanan. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa ifradullahi bi af'alihi, sekaligus mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah SWT satu-satunya yang hanya bisa melakukan segala sesuatu yang kita sebutkan di awal tadi, hanya Allah SWT saja. Kita esahkan itu, kita jadikan hanya Allah SWT satu-satunya.
bi an ya'taqida anna Allah wahdahul khaliqu, bi an ya'taqida, dengan cara kita meyakini, berakidah, memiliki i'tiqad bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah saja wahdahu, dialah saja satu-satunya al-khaliqu, yang maha menciptakan, likulli ma fil kauni, likulli ma fil kauni, ya, maha menciptakan segala apa saja yang ada di alam semesta ini. Hanya dialah satu-satunya. Kita yakini itu, ya, kita beriktikad, kita memiliki keyakinan, ya, memiliki apa? Akidah bahwasannya itulah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah Subhanahu wa taala saja khaliqu kulli syai'in, sang pencipta segala sesuatunya. Ya. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Ini unsur yang kedua dari ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah unsur yang pertama, beriman terhadap wujudnya Allah, beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, penuh dengan sifat rububiyah, ya, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, ya, memberikan mudarat, termasuklah yang mencabut dan menolak mudarat hanya Allah SWT saja. Dan segala hal yang hanya bisa dilakukan oleh, ya, Tuhan, yaitu Allah SWT. Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillah ta'ala. Unsur yang ketiga ini adalah beriman kepada Allah SWT dengan uluhiyahnya, ya, dengan uluhiyahnya, yaitu menjadikan hanya Allah SWT satu-satunya zat yang berhak disembah ketika beribadah, ya, tidak kepada selainnya. Huwa tasdiqul jazimu, itulah, ya, membenarkan, mempercayai secara pasti bi anna Allah Ta'ala wahdahu, bahwasannya Allah SWT lah hanya dia satu-satunya, ya, al-mustahiqqu, yang berhak, li jami'i, untuk semua, anwa'i, jenis-jenis dan bentuk-bentuk, macam-macam, al-ibadati adh-dhahirati wal batinati, segala apa saja yang namanya ibadah, ya, apapun ibadah tersebut, entah itu yang zahir, yang tampak, yang kelihatan, yang bisa dicerna dengan panca indera, wal batinati, maupun secara batin, ya, yaitu yang dilakukan oleh dalam hati. Nah, di antara ibadah yang zahir itu apa? Yang tampak, yang kelihatan, salat, ya, apa lagi? Haji, ya, bersedekah, bayar zakat, apa lagi? Bersyahadat, berzikir, ya, terus apa? Membaca Al-Quran, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang zahir. Yang batin apa? Seperti yang berkaitan dengan hati seseorang, ya, yang tahu hanya Allah SWT dan dirinya, yaitu apa? Ketika bertawakal, ketika bernadar, ketika, ya, hanya mohon pertolongan kepada Allah SWT, beristi'anah, istighatsah, memohon bantuan kepada Allah SWT, ya, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah hati yang hanya ditujukan kepada Allah SWT. Nah, semua bentuk ibadah apapun itu, baik yang zahir maupun yang batin, ya, dijadikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid al-uluhiyah.
Fal'abdu, bawahnya, fal'abdu, maka seorang hamba itu ya'lamu, hendaknya dia mengetahui, yaqinan, secara yakin, tidak ragu, berarti tidak boleh ragu, annallaha wahdahul ilahul haqq, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya zat yang diibadahi, yang diibadahi, yang disembah secara hak, secara benar, dengan cara yang paling benar, dengan hak. Wa huwal ma'bud la syarika lahu, dialah zat yang diibadahi, yang disembah, yang tidak ada sekutu baginya. Yang demikian sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahidun, dan inilah ilah kalian, yaitu yang disembah, Rabb yang disembah, Tuhan yang disembah, yaitu Tuhan yang satu saja, tidak ada yang lainnya. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Ar-Rahmanur Rahim, dialah Allah SWT yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Fala yakhafu illallah, maka seorang hamba ini dia tidak boleh takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawakkalu illa 'ala Allah, dan seseorang hamba itu dia tidak boleh bertawakal, menyandarkan diri kepada selain Allah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yasjudu illa lillahi, dan atau wala yasjudu illa Allah, dan dia tidaklah boleh bersujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yakhda'u illa Allah, dan dia tidak boleh tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fala yastahiqqul ibadata, maka tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah, menerima ibadah dari seseorang, illa huwa subhanahu wa ta'ala, kecuali dialah Allah SWT saja yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Dialah Allah SWT yang maha suci, lagi maha tinggi. Tahqiqan liqaulih ta'ala, yang demikian sebagaimana untuk mewujudkan dan menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi iyyaka na'budu, objek dulu baru predikat. Biasanya predikat baru objek, di sini objek dulu baru predikat. Objeknya Allah SWT yang disembah, iyyaka nasta'in, begitu juga sama, objek dulu baru predikat. Predikatnya apa? Menyembah dan memohon pertolongan. Nah, di sini kenapa didahulukan objeknya? Ini untuk menunjukkan menunjukkan pembatasan, tidak ada yang lainnya kecuali dialah Allah SWT. Bisa saja misalkan Allah menyatakan untuk surah Al-Fatihah ini na'buduka, nasta'inuka, maknanya sama, secara makna umum sama. Na'buduka, kami menyembahmu, nasta'inuka, kami mohon pertolongan kepadamu. Bisa saja maknanya iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, sama maknanya, tetapi secara makna yang lebih dalam berbeda. Makanya di situ didahulukan iyyaka, objeknya, kepadamu lah, objeknya disebutkan duluan, kami menyembah.
Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Menunjukkan di situ ada sesuatunya yang ingin Allah SWT berikan pemahamannya kepada hamba-hambanya, yaitu apa? Di sini ada sifat tauhid. Ketika menyembah, ketika mohon pertolongan, ditujukan hanya kepada Allah SWT. Makanya kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia, apalagi di terjemahan di Al-Quran, terjemahan Kemenak, ya, maknanya hanya menunjukkan ini terbatas, ya, dikhususkan untuk Allah SWT saja, tidak kepada yang lainnya. Nah, inilah makna daripada tauhid uluhiyah itu, ya. Ikhwani fi din, a'azanallahu wa iyyakum, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini unsur yang ketiga, yaitu beriman kepada uluhiyahnya Allah SWT. Unsur yang keempat, beriman kepada asma Allah dan sifat Allah, ya, beriman kepada nama-nama Allah SWT yang maha indah dan sifat-sifat Allah SWT yang maha sempurna, maha mulia, yaitu al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Lihat bawahnya apa itu? Wa huwa, iman kepada asma Allah dan sifat-sifat Allah SWT yang maha mulia ini adalah itsbatu ma athbatahu Allah. Itsbatu ma athbatahu Allah, menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan li nafsihi, kepada dirinya. Allah SWT tetapkan untuk dirinya, maka kita pun harus menetapkannya, ya. Fi kitabihi, baik itu di dalam Al-Quran telah Allah SWT tetapkan ketetapan tersebut untuk dirinya, au sunnati rasulihi, maupun itu ditetapkan oleh Allah SWT di dalam sunnah Rasulnya SAW, yaitu di dalam riwayat hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang Allah SWT. Apa tentang Allah SWT ini? Minal asma, ya, berupa nama-namanya yang maha indah, wasifati, ya, dan berupa pula sifat-sifat Allah SWT yang maha sempurna dan mulia, alal wajhil laiqi billahi ta'ala. Nah, ini perlu ditekankan, ala al-wajhi al-laiqi billahi ta'ala, yaitu apa? Dengan cara yang paling layak untuk Allah Subhanahu wa taala, nama itu dan sifat itu, ya. Karena apa? Banyak sama nama, sama julukan, sama istilah, tapi berbeda hakikatnya, ya. Kita memiliki tangan, kucing punya tangan juga, walaupun ada yang nyebut kaki, dia tidak ada tangan, ya. Kambing punya tangan juga, ya. Apa lagi? Monyet punya tangan juga. Sama namanya tangan, tetapi apakah sama hakikatnya? Berbeda. Tangan monyet, ya, dan tangannya kucing misalkan, ya, itu tidak sama dengan tangan kita, walaupun namanya sama-sama tangan, tapi kita tidak mau loh dikatakan, si tangan monyet, ya. Ya beda tangan kita dengan tangan monyet, tapi sama namanya, sama-sama tangan. Kita saja tidak mau, ya, dan merasa risih dibilang tangan kita itu adalah tangannya monyet, ya. Ini yang sama-sama makhluk, ya, atau makhluk yang satu jenis saja, ya. Seorang yang rajin, orang yang berdikari, orang yang
tidak terlihat dia memiliki riwayat kriminal, ya. Tangannya dengan tangan orang yang memiliki riwayat kriminal, tukang ngutip, tukang tukang curi, ya, pencuri, ya, tukang copet. Tangan kita tidak mau disamakan dengan tangan mereka tadi, ya. Nah, kenapa? Ya karena berbeda. Padahal sama-sama tangan, padahal sama-sama satu jenis, yaitu makhluk yang bernama manusia. Itu saja tidak mau. Apalagi ini jauh perbedaan antara makhluk dengan khaliq, antara Allah SWT dengan makhluknya. Maka sama namanya tetapi hakikatnya jauh berbeda, ya. Nah, inilah kita yakini bahwasannya Allah SWT dia memiliki sifat, dia memiliki nama. Mungkin ada yang sama sifat atau nama tersebut dengan nama makhluk, tetapi kita katakan sifat Allah dan nama Allah SWT alal wajhil laiqi billah. Ini maknanya, alal wajhil laiqi billah, yaitu apa? Dengan cara yang paling pantas dan paling layak untuk Allah SWT, ya. Wa huwa subhanahu, lanjutannya, maka dialah Allah SWT laisa lahu mathilun. Laisa lahu mathilun, dia tidak memiliki saingan yang sepadan. Dia tidak memiliki, ya, yang setara dengannya, mathil. Fi asma'i, baik itu dalam nama-namanya yang maha indah, wa sifatihi, maupun sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna, maha mulia. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT, baik nama maupun sifat, ya. Kalaupun sama, itu hanya sekedar apa? Nama dan istilah saja, ya. Allah memiliki tangan, sebagaimana Allah SWT sebutkan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, ya. Maka Allah SWT di sini menetapkan, dia Allah SWT sendiri yang menetapkan dia memiliki sifat tangan. Maka kita tidak mungkin menolak sifat yang telah Allah SWT sendiri sebutkan sifatnya dalam Al-Quran. Begitu dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka kita tidak boleh mengingkari itu. Ketika Allah lah sendiri yang telah menetapkannya, maka apalah kita sebagai seorang hamba, seorang makhluk yang menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sendiri. Maka sungguh heran kepada mereka orang-orang yang menafikan sifat Allah SWT yang padahal Allah sendiri telah menetapkannya, ya. Di antaranya mungkin ada mengatakan tangan ini Allah SWT tidak layak memiliki tangan. Kita katakan ini tangan yang layak untuk Allah SWT. Bagaimana itu? Kita tidak boleh bagaimanakan, ya. Sehingga mereka dengan begitu, setelah mereka jatuh kepada kesalahan, kesesatan, menafikan sifat Allah SWT, akhirnya mereka terjerumus masuk ke dalam kesesatan yang berikutnya, yaitu apa? Gara-gara dia tidak mau menetapkan sifat Allah SWT, ya, karena menganggap ini tidak layak, akhirnya dia mentakwil, menafsirkan sendiri makna daripada sifat Allah tadi. Apa maknanya tangan tersebut? Oh, ini bukan tangan Allah, ini kekuasaan, ya. Tidak layak Allah memiliki tangan. Kalau Allah memiliki tangan berarti sama dengan manusia, sama dengan hewan-hewan yang lainnya. Oh, tidak pantas bagi Allah. Gara-gara perasaan inilah, ya, sehingga dia terjatuh kepada dua kesalahan, menafikan sifat Allah kemudian mentakwil sifat Allah yang lainnya, ya. Na'udzubillah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang tauhid asma wa sifat. Ikhwani fi din, azallahu wa iyyakum. Lihatlah Allah SWT telah menjelaskannya di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ya. Allah berfirman, "Fatirus samawati wal ard." Allah lah yang menciptakan as-samawat, langit-langit, dan wal ard, bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dialah Allah SWT telah menjadikan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri itu ada pasangan-pasangannya.
Wa minal an'ami azwajan, dan dari hewan-hewan tersebut pula ada pasang-pasangannya, ya. Yadra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Di akhir Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan apa? Tidak ada yang sama, yang semisal, yang setara dengan Allah SWT, sesuatu apapun ataupun seorang pun. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat, ya, maha mendengar dan maha melihat. Maka di sini, ya, sebagaimana pernah kita sampaikan, ya, ada kaidah. Yang pertama apa? Yaitu menafikan kesamaan sifat Allah dan nama Allah dengan makhluknya, yaitu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah SWT. Ini juga selaras dengan firman Allah SWT apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun, sesuatu apapun yang, ya, yang kufu, yang sekufu, yang sama, yang semisal dengan Allah SWT. Nah, kemudian kaidah keduanya di ayat ini apa? Wa huwas sami'ul basir, yaitu Allah menetapkan namanya sendiri dan sifatnya sendiri di sini, yaitu apa? As-Sami', di antara nama dan sifat Allah. Kemudian Al-Basir, di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah yang berjalan, yang senantiasa menjadi acuan ketika dalam hal, ya, sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah pegang erat-erat kaidah ini. Fallahu, lanjutannya, fallahu taala munazzahun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dibersihkan, dibebaskan, disucikan, an mumathilatin, ya, an mumathilati ahadin, an mumathilati ahadin, atau an mumathalati, ya, yang benar an mumathalati, ta-nya difathahkan, ya, dari dimisalkan kepada seseorang atau sesuatu, min makhlukatihi, dari makhluk-makhluknya. Maksudnya apa? Allah SWT dari ayat ini, ya, dinyatakan bahwasannya Allah ini bersih dan suci dari segala hal yang sama dengan makhluknya. Fi jami'i asma'ihi, ya, baik itu di semua nama-nama Allah, tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Wa sifatihi, maupun itu dalam sifat-sifat Allah SWT, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa asma'ullahi ta'ala, lanjutannya, wa asma'ullahi ta'ala kathiratun, dan nama-nama Allah SWT ini banyak, banyak, tidak terbatas apa? 99 saja. Walaupun Allah, ya, menyebutkan Allah memiliki 99 nama, tetapi dengan ketetapan Allah memiliki 99 nama bukan berarti Allah membatasi 99 itu saja. Ya. Nah, sama seperti seseorang ditanya, kamu punya berapa pena, pulpen? Oh, saya punya ada 5 pulpen. Bukan berarti yang dimilikinya hanya 5 pulpen saja. Bisa jadi yang dia beritahu 5 pulpen, tapi yang tidak dia beritahu ada banyak pulpen yang lainnya. Ya. Nah, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala di sini, ya. Maka Allah SWT lebih tinggi dari permisalan yang seperti kita sampaikan tadi. Allah SWT di sini disebutkan apa? Di antara namanya wa minha, di antaranya adalah Ar-Rahman, yang Maha Rahman, ya, yang Maha kasih sayang. Al-Basir, yang Maha melihat. Al-Aziz, yang Maha perkasa atau Maha bijaksana, Maha mulia. Ya. Maka di antara dalil bahwasannya Allah SWT itu nama-namanya tidak terbatas, ya,
yang kita ketahui di antara adalah doa Rasulullah SAW yang sering beliau panjatkan, ya, yaitu apa? Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya aku ini adalah hambamu, ya, wa abna'u ibadik, dan aku ini adalah hambamu, anak dari hamba-hambamu, wa abna'u imaik, dan aku ini adalah hambamu dari anak hamba-hamba perempuanmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ini berada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, ya, segala sesuatu hukum ini berjalan, ya, sesuai dengan hukummu, adlun fiyya qada'uk, dan sesungguhnya ketetapanmu itu adil untuk diriku, ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-nama, ya, yang engkau miliki, ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, entah itu nama yang engkau sendiri yang telah menamainya, ya, au anzaltahu fi kitabik, atau nama tersebut telah engkau turunkan ke dalam, ya, kitab-kitabmu, ke dalam Al-Quran, au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau nama-nama tersebut yang telah engkau ajarkan kepada makhlukmu, ya, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang masih engkau sembunyikan di dalam perkara gaib yang berada di sisimu. Di sini Rasulullah SAW berdoa dengan mengawali, ya, dengan lafaz-lafaz yang kita sampaikan demikian, menunjukkan bahwasannya nama-nama Allah itu tidak terbatas. Ada yang mungkin kita ketahui, yang kita kenal, bahkan kita hafal, ya, maka itu nama yang diberitakan oleh Allah SWT kepada kita makhluknya. Tetapi ada di sana nama-nama yang masih disembunyikan oleh Allah SWT, menunjukkan nama Allah SWT itu tidak terbatas dan tidak dibatasi dengan hanya jumlah 99 saja. Adapun 99 nama tersebut itu yang Allah SWT beritahukan kepada kita agar kita mengamalkannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa? Memiliki 99 nama, ya. Faman ahsaha dakhalal jannah, maka barang siapa yang menghitung-hitung nama tersebut dia akan masuk surga. Nah, ini menjadi amalan untuk hambanya. Maksud menghitung di sini bukan dihitung satu persatu, bukan disebutkan nama-namanya semua jadi 99, tapi maksudnya tidak sekedar itu, tapi dia menyebutkan nama tersebut, menghafalkan nama tersebut, dan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Seperti Ar-Rahman, nama Allah SWT yang Maha Rahman, Maha Kasih Sayang, maka kita hafalkan nama tersebut, ya. Kemudian kita sebut nama tersebut kita ketika berdoa kepada Allah, ya Rahman irhamna, ya Rahim, ya irhamna, ya. Dan kita jaga konsekuensi dari nama Rahman ini, yaitu Allah Maha Pengasih Sayang, Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang, menunjukkan ini sifat Allah SWT, maka hambanya sebagaimana hambanya Allah SWT yang Maha Rahman, hendaknya dia memiliki sifat Rahman Rahim juga, yaitu sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, terutama kepada sesama kaum muslimin, ya. Maka ini bagian daripada mengamalkan Asmaul Husna, ya. Kita jaga keutuhan nama Allah SWT dengan kita menjadikan kita sebagai hamba Allah SWT yang Ar-Rahman, dengan mewujudkan makna Rahman tersebut pada diri kita pula, ya. Nah, ini bagian daripada apa yang dimaksudkan. Maka Allah SWT memiliki 99 nama, ya. Maka berdoalah dan hitung-hitunglah nama tersebut. Tapi itu bukan sebagai batasan Allah memiliki hanya 99 nama saja. Sebagaimana Allah SWT tidak membatasi malaikat-malaikatnya hanya dengan nama-nama
tersebut yang diketahui oleh manusia. Sesungguhnya malaikat Allah itu sungguh sangatlah banyak juga. Ya. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ini pembahasan tentang beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, asma Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga genaplah 4 unsur dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah didahului kita sampaikan penjelasannya, yaitu beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azanallahu iyyakum, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makna al-imani bil malaikati, makna beriman kepada malaikat, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ at-tasdiqul jazimu. Ini senantiasa dipakai ya, lafaz at-tasdiqul jazim ini. Ya. Yaitu membenarkan dan mempercayai secara pasti. Maksudnya tidak ragu. Biwujudil malaikati, akan adanya malaikat ini, wujudnya malaikat ini. Wa annahum naw'un min makhluqatillah, dan kita mengakui, membenarkan dan mempercayai bahwasannya mereka, annahum, para malaikat ini, naw'un, bagian daripada jenis, ya, daripada macam, min makhluqatillahi, makhluk Allah juga, ya, karena makhluk Allah banyak, ada manusia, ada hewan, ada jin, ada malaikat, ya, ada tumbuhan, ada alam semesta yang lainnya. La ya'sunallaha, namun ya, kekhususan malaikat ini adalah Allah ciptakan mereka sebagai makhluk Allah, la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Allah ciptakan dengan sifat yang demikian. Ma amarahum, tidak pernah melanggar apa yang Allah SWT perintahkan. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, dan mereka senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Ketika Allah SWT merintahkan, ya, sebagian dari malaikat untuk bertasbih selamanya sampai hari kiamat, mereka bertasbih, tidak pernah terluputkan. Ketika disuruh oleh Allah SWT untuk bersujud kepada Allah SWT sampai hari kiamat, mereka bersujud, tidak pernah berhenti, ya. Begitu juga dengan malaikat-malaikat yang lainnya, sesuai dengan perintah Allah SWT dan sesuai dengan yang Allah SWT tugaskan kepada mereka. Dalilnya adalah firman Allah SWT surah Al-Anbiya, ya, ayat 26 sampai 27, bal ibadum mukramun, ya, akan tetapi malaikat itu adalah hamba Allah SWT yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, mereka tidak didahului dengan sebuah ucapan, melainkan mereka, ya, apa yang diperintahkan kepada mereka senantiasa dikerjakan. Ya, dalam surat At-Tahrim juga disebutkan, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, ghiladun shidad, malaikat yang berada di neraka Allah SWT, ya, Allah SWT berfirman mengawali ayat tersebut dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya, alaiha malaikatun shidad, di neraka itu ada malaikat yang shidad, yang senantiasa bengis, ghilas shidad, bengis, tidak kenal rasa ampun, ya. Nah,
la ya'sunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini di antara sifat malaikat yang Allah ciptakan mereka dengan sifat tersebut. Selanjutnya halaman berikutnya 51, wal imanu bil malaikati, dan beriman kepada malaikat ini yatadammanu arba'ata umurin, mengandung 4 unsur pula. Ya, sebagaimana beriman kepada Allah mengandung 4 unsur, maka beriman kepada malaikat juga mengandung 4 unsur. Ya, 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, yaitu beriman akan wujud mereka. Ya, kita percaya bahwasanya malaikat itu ada. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum. Saya ulangi, al-imanu biman alimna ismahu minhum, yaitu beriman kepada siapa saja yang kita ketahui nama dari masing-masing malaikat tersebut. Kita beriman. Ka Jibril alaihi salam, seperti malaikat Jibril alaihissalam, kita ketahui namanya, maka kita beriman kepada malaikat Jibril dan nama yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu Jibril. Wa man lam na'lam ismahu, adapun yang tidak kita ketahui nama malaikat tersebut, nu'minu bihim, tetap kita beriman kepada mereka, ijmalan, secara globalnya, secara keumumannya, walaupun kita tidak ketahui namanya. Oh, kita ketahui, oh, ada malaikat Allah SWT, siapa namanya? Wallahu a'lam. Tapi kita iman. Ya, Jibril, oh iya, saya beriman kepada Jibril. Mikail, kita beriman kepada malaikat. Ada nama-nama, ya, malaikat yang tidak kita ketahui, apakah kita tidak beriman kepadanya? Tidak, tetap kita beriman kepada mereka. Ya. Yang ketiga, ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita beriman kepada apa saja yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Di antara sifat mereka tadi apa? Tidak pernah bermaksiat. Apabila diperintah senantiasa melaksanakan dan mengerjakannya. Ya. Nah, di antara sifat-sifat malaikat yang lainnya, ya, mereka tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti dari apa yang telah diperintahkan. Ya. Barang sedetik pun tidak pernah berhenti. Tidak pernah futur. La yafturun. Yaitu tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Ya, itu bagian daripada sifat malaikat. Berbeda dengan manusia memiliki sifat capek, sifat bosan. Malaikat tidak akan pernah bosan. Yang keempat, al-imanu bima alimna min a'malihim. Kita beriman kepada malaikat ini dengan apa yang kita ketahui dari mereka. Apanya? Selain namanya, selain sifatnya, apanya yang keempat ini? Amal mereka. Maksudnya apa? Tugas-tugas yang Allah embankan kepada mereka. Allati yaqumuna biha, yang mereka kerjakan tugas tersebut. Bi amrillahi, tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bi amrillahi taala. Apa di antara tugasnya? Katasbihihi. Ada yang Allah perintahkan untuk bertasbih kepada Allah terus. Ya. Wa ta'abbudi lahu lailan wa naharan. Wa ta'abbudi lahu lailan wa naharan. Dan ada yang Allah SWT perintahkan malaikat tersebut untuk, ya, menyembah Allah SWT siang dan malam, tidak pernah berhenti, tidak pernah makan, minum, capek, tidur, lelah, buang air, tidak pernah. Ya. Itu semua sifat manusia. Malaikat tidak ada itu. Dia senantiasa beribadah kepada Allah SWT siang malam. Ya, biduni ta'abin au futurin,
tanpa ada rasa lelah maupun rasa bosan dan lemah. Ya. Kalau manusia tidak, semangat, tapi semangatnya terbatas. Nanti ada bosannya, ada lelahnya. Antum saja kajian ini, pelajaran ini, mungkin bosan di awal-awal, awal-awal semangat, lama-lama bosan. Ya, tetapi itu harus dilawan. Ya. Itu bagian daripada perjuangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang Allah lihat. Ya, perjuangan seseorang ketika dia mengamalkan sesuatu. Ya. Adapun hasilnya itu Allah SWT yang akan menentukannya. Nah, maka malaikat berbeda. Jika Allah SWT telah memerintahkan dia untuk beribadah terus, tidak ada rasa capek, lelah, lemah, lesu, ya, bosan, tidak ada pada malaikat. Ya, makanya ini terkadang jadi sindiran bagi seseorang, ya, ketika disuruh-suruh terus, ya. Oh ya, anak nih bukan malaikat. Maksudnya apa? Tidak pernah lelah, tidak pernah ini. Tetapi ya lihat situasi. Ya, sindiran itu bisa benar, bisa juga tidak. Ya. Tayyib. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Ya. Sedikit lagi kita selesaikan tentang beriman kepada malaikat ini. Yaitu bagian terakhir di sini, anwa'ul malaikati wa a'maluhum. Jenis-jenis malaikat dan amal-amal atau tugas-tugas mereka. Ya, kita diktekan saja. Inna lil malaikati a'malan. Sesungguhnya malaikat itu memiliki banyak tugas. A'malan, banyak tugas. Yaqumuna biha. Mereka laksanakan tugas tersebut. Fi hadzal alami, di kehidupan ini. Wa huwa anwa', dan tugas mereka ini wa hum anwa', dan malaikat-malaikat ini berjenis-jenis, macam-macam. Walakin naw'un minhum wa likulli naw'in minhum amalun, dan setiap jenis-jenis malaikat tersebut memiliki amal tersendiri. Ya. Faminhum, maka di antara malaikat ini yang pertama al-muwakkalu bil wahyi. Al-muwakkalu bil wahyi, yaitu dia yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu minallahi ta'ala, dari Allah SWT, ila rusulihi, ya, kepada para rasul-rasul Allah SWT alaihimussalam, ya. Wa huwa Jibril alaihissalam. Sebagaimana kita kenal, ini adalah malaikat Jibril. Ini sekaligus ujian atau ngetes, ya, pengetahuan antum tentang malaikat, yang waktu antum hafalkan dulu di TK di SD masih tidak ingat, ya. Yang kedua, al-muwakkalu bil matari. Malaikat yang ditugaskan dengan apa? Menurunkan hujan. Wa tasari fihi. Dan segala jenis yang berkaitan dengan hujan, yang menghidupkan tumbuhan dengan air hujan, mengalirkan air di sungai, menguapkan air yang ada di laut, ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketiga, al-muwakkalu bis-suri, yang ditugaskan meniup sangkakala, ya. Wa huwa Israfil, itulah malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian yang keempat, al-muwakkalu biqabdil arwahi, yang ditugaskan untuk mencabut ruh, ya. Wa huwa malakul maut, itu namanya adalah malaikat maut. Wa a'wanuhu, dan malaikat-malaikat yang membantunya yang lainnya. Wa a'wanuhu, ya. Adapun nama malaikat apa? Izrail, itu, ya, sebagian para ulama menyatakan nama tersebut adalah nama yang tidak ada asal usulnya dari dalil-dalil yang ada. Baik. Yang dikenal adalah malaikat maut. Nah. Kemudian yang kelima, al-muwakkaluna bihifdzi amalil abadi,
al-muwakkaluna bihifdzi amalil abdi, mereka yang ditugaskan untuk menjaga amalan hamba, yaitu menuliskan, mencatat amalan hamba tersebut, disimpan, ya, wa kitabatihi, dan menulisnya, sawa'an kana khairan aw syarran, entah amalan tersebut yang dicatat, yang disimpan adalah amal perbuatan kebaikan maupun amalan perbuatan keburukan. Wahum al-kiramul katibun, itulah disebut dengan malaikat al-kiram al-katibun, ya. Kiramun katibin dalam surat Al-Infitar, kiramun, ya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya. Surat mencatat amal baik itu. Iya. Ya, ini masuk di sini. Mencatat amal yang baik maupun yang buruk. Kanan kiri itu, ya. Iya. Di antaranya. Ya. Maka ditugaskan untuk mencatat. Mereka yang dikenal dengan apa? Al-kiram al-katibun. Ya. Ada yang menyebutkan raqib atid. Ya. Itu sebagian ulama mengatakan itu nama sifat, bukan nama malaikat. Itu adalah sifat yang ditugaskan kepada mereka. Wallahu a'lam. Ya. Yang dikenal, ya, masyhur adalah di kalangan para ulama, nama malaikat itu adalah al-kiram al-katibun, sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an surah Al-Infitar. Kemudian yang keenam, al-muwakkaluna bihifdzil 'abdi. Mereka yang ditugaskan untuk menjaga masing-masing hamba Allah SWT fi iqamatihi, baik itu ketika berada di rumah, berada di lingkungannya, tidak pergi safar, wa safarihi, maupun ketika melakukan perjalanan, ya, safar, wa naumihi, baik itu ketika sedang tidur, wa yaqdhatihi, ataupun ketika sadar sudah tidak tidur lagi, wa fi jami'i halatihi, dan di segala keadaan, ya. Wa humul mu'aqibat, itulah nama malaikat disebut dengan al-mu'aqibat, ya. Nah, ini yang menjaga masing-masing kita, ada malaikatnya, ya. Ketika kita sedang duduk seperti ini, sedang tidur, sedang berjalan, kayak itu istilah apa, para tukang sihir, khadam. Khadam itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, artinya pembantu, ya, khadamun, khadim, pembantu, ya. Namun, ya, itu tidak ada istilah dalam istilah syar'i namanya khadam. Yang ada ini, ya, al-mu'aqibat, yang menjaga masing-masing hamba Allah SWT di semua keadaannya. Wa minhum, yang ketujuh, di antara mereka ada khazanatul jannah, ya, khazanatul jannah, ya, yaitu yang menjaga surga, para malaikat yang menjaga surga. Wa minhum khazanatun nar, di antara mereka ada juga khazanatun nar, menjaga neraka. Wa minhum malaikatun mutanaqqiluna, dan di antara mereka ada malaikat-malaikat yang, ya, berpindah-pindah, malaikat yang berpindah-pindah. Yatba'una majalisal khair, yang mana tugas mereka adalah mengikuti majlis-majlis kebaikan, ya, majlis-majlis kebaikan, wa dzikri, dan majlis zikir, yaitu majlis ilmu, Wa minhum al-muwakkalu bil jibali, di antara mereka ada malaikat yang menjaga gunung, ya, yaitu di antaranya pada saat Rasulullah SAW ke Taif, ya, berdakwah, tetapi warga Taif, ya, malah mencemooh Rasulullah SAW, malah melempar Rasulullah SAW dengan batu dan yang lainnya, sehingga Rasulullah SAW berdarah-darah, dan, ya, Rasulullah SAW kehausan, kecapean, keadaan seperti itu, ya, maka ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT memberitahu Rasulullah SAW bahwasannya di situ ada gunung yang mana di sana ada malaikatnya. Kalau engkau mau, wahai Muhammad,
maka akan ditimpakan gunung itu, ya, ditugaskan malaikat penjaga gunung tersebut untuk menimpakan gunung tersebut kepada warga Taif. Tapi Rasulullah SAW enggan. Rasulullah SAW malah menginginkan berdoa agar dari keturunan mereka lah yang senantiasa bertauhid kepada Allah SWT. Ya, lihatlah akhlak Rasulullah SAW yang begitu tinggi. Di antaranya, wa minhum malaikatu sufufin la yafturun. Di antara mereka ada malaikat-malaikat sufuf yang bersaf-saf, ya, dan mereka tidak pernah berhenti dari membuat saf-saf tersebut berjajar, berbaris-baris. Tugas mereka bersaf-saf, entah itu di langit, di bumi, maupun di sisi Allah SWT, kita tidak tahu, ya. Atau ketika berperang melawan orang-orang zalim, orang-orang kafir, ya, menyertai kaum muslimin ketika berperang, bisa jadi mereka juga diantaranya bersaf-saf. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wa qiyamullahi la yat'abun, dan malaikat yang senantiasa berdiri terus kerjanya, ya, menghadap Allah SWT, tidak pernah capek. Ya, la yat'abun, tidak pernah capek. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu subhanahu wa ta'ala. Maka ini Allah SWT nyatakan, ya, tugas-tugas malaikat dan jumlah mereka dalam surat Al-Muddathir. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui berapa banyak jumlah dan tugas-tugas malaikat Allah SWT melainkan Allah SWT semata, ya. Begitu juga dengan nama-namanya, tidak ada yang mengetahui semua nama-nama malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui itu hanya yang diberitahukan kepada kita saja. Sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui, ya, begitu banyaknya. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.